Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan terlebih dahulu paparan dari Bapak Ketua Panitia Pujo Wali dan Karya Agung, Bapak Dr. Nyoman, kami silakan Bapak. Terima kasih Bu Desi, terima kasih Pak Ketua Panitia, sehingga kami dari Panitia Karya Agung diberikan kesempatan slot waktu dalam acara pada hari ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan Karya Agung yang akan kita laksanakan ini. Pertama-tama, terimalah salam panganjali dari kami. Om Swastiastu, Om Anobadrah Kratawu Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah dan penjuru. Yang kami hormati para pinandite lanang maupun istri yang sampun meraga suci, yang kami hormati Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Putu Jaya Atnyana Widita, yang kami hormati Ketua Parisade DKI Jakarta, Bapak Ide Bagus Yudi Arnawo beserta jajarannya dan seluruh pengurus Parisade wilayah kota. Yang kami hormati Ketua SDHD Jakarta Raya, Bapak Made Sudarte beserta jajarannya, dan pada kesempatan ini juga turut hadir para Ketua Banjar sewilayah DKI Jakarta dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, dan dari Jakarta Selatan yang diwakili oleh Pak Made. Yang kami hormati para Ketua Pimpinan Yayasan Organisasi Keumatan yang ada di wilayah DKI Jakarta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, umat sedharma yang berbahagia yang turut hadir dalam acara rapat konsolidasi dari Parisade DKI Jakarta ini. Tidak henti-hentinya kami selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, Ide Betara Baruna yang melinggih di Pura Segara ini, karena kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di gedung Gerahayatnya ini. Pada kesempatan ini kami dari panitia diberikan tugas oleh Parisade DKI untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan Karya Agung Pura Segara yang akan kita laksanakan pada tanggal 15 Desember nanti. Sebelum kami dari panitia menyampaikan hal-hal tersebut, kami perlu sampaikan bahwa ada sastra yang menyampaikan bahwa sebelum kita melaksanakan sesuatu, apalagi ini terkait dengan niatnya, ada 5 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ikse, yaitu maksud dan tujuan kita melaksanakan suatu kegiatan. 2, sakti, yaitu kemampuan kita dalam mengerjakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, desa, kala, dan tatwa. Mengenai tatwa, tadi secara panjang lebar tentang yatnya sudah dijelaskan oleh Ketua Parisade DKI. Dan mengenai desa, tadi Ketua SDHD Jakarta Raya sudah menjelaskan desa kita ini adalah tidak hanya sebatas Jakarta saja, tapi sudah mencakup Jakarta dan sekitarnya yang kita sebut sekarang Jakarta Raya. Jadi kegiatan yang akan kita laksanakan nanti adalah Jakarta Raya sejakjaban. Mengenai iksa, sebelum kami menjelaskan bahwa latar belakang kita melaksanakan Karya Agung ini itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah di tahun 2024 ini Pura Segara akan melaksanakan Puja Wali yang ke-32. Karena sudah
berumur lebih daripada 30 tahun, maka sudah sepatutnya dan selayaknya kita melaksanakan karya agung, karena akan dilakukan pemendeman numpuk pedagingan, sehingga perlu dilaksanakan karya agung. Yang kedua adalah hal ini terkait dengan gedung Gerahayatnya ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa gedung Gerahayatnya ini kita gunakan untuk kegiatan Pitrayatnya. Dari mulai nyilip, meking sandi geni, ngaben, nyekah, sampai nyegara gunung. Pengalaman kita apabila kita melaksanakan Pitrayatnya ngelanus, dari mulai Sawowedane sampai nyekah, bahkan sampai nyegara gunung, itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Terkait dengan waktu, apabila kita melakukan nyegara gunung sampai ke Gunung Salak, itu mungkin waktunya sampai tengah malam, bahkan menjelang subuh. Oleh sebab itu, beberapa umat kita lakukan diskusi-diskusi terkait dengan kepentingan, keperluan umat terkait dengan Pitrayatnya ini. Akhirnya tercetus bagaimana kalau nyegara gunung bisa dilakukan di Pura Segara. Istilahnya one stop service, kita melaksanakan Pitrayatnya di Gerahayatnya dan di Pura Segara. Atas dasar keinginan untuk kita melaksanakan nyegara gunung tersebut, kita sampaikan ke Manggalapura, para sulinggih, dan akhirnya beliau mengarahkan bahwa agar bisa dilakukan nyegara gunung, kita perlu pelinggih baru, yaitu Meru atau Gedong Meru, karena kita selama ini sudah ada Gedong Cungkup. Gedong Cungkup itu difungsikan, ditingkatkan fungsinya menjadi Gedong Meru Tumpang 5. Setelah kita sudah kita pastikan kita akan melaksanakan pembangunan Gedong Meru tersebut, diskusi-diskusi akhirnya berkembang. Karena kalau kita hanya melaksanakan pembuatan Gedong Meru saja, di waktu yang akan datang, kelengkapan Pura Segara ini kurang. Salah satunya adalah Balai Kulkul. Dan semakin banyaknya umat, pada saat kita puja wali, lalu lintas di Madya Mandala itu sangat padat. Sehingga perlu adanya Candi Bentar untuk ngeranjing. Jadi ada Candi Bentar untuk ngeranjing dan ada yang pemedalan. Terus diskusi terus berkembang karena ini terkait dengan karya agung yang kita lakukan 30 tahun sekali. Sampai pada akhirnya karena situasi Pura Segara ini ada di daerah Celincing yang dipengaruhi oleh naik turunnya air laut atau rop, kita tidak tahu 30 tahun lagi apakah Pura Segara masih tetap seperti ini atau sudah terendam banjir. Sehingga diputuskan pada saat kita pembangunan renovasi kita akan tinggikan levelnya dan ada penambahan pelinggih-pelinggih baru. Karena waktu sangat mendesak, pada saat itu diskusi dilakukan di awal-awal atau akhir tahun 2023, sedangkan kita melaksanakan puja wali di bulan Desember 2024. Kalau kita membangun dari nol, itu membutuhkan waktu yang cukup lama sekali, sehingga akhirnya dicari metode yang lebih singkat, bahwa bangunan-bangunan tersebut memakai metode cukil geser istilahnya. Jadi bangunan tersebut diangkat, terus akhirnya ditinggikan pelinggih tersebut. Akhirnya terus berjalan, Ketua SDHD Jakarta Raya membentuk kepanitiaan untuk merenovasi atau merevitalisasi Pura Segara tersebut. Sehingga singkat kata, mulai bulan Maret setelah kita selesai melaksanakan upacara melasti dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi, bulan Maret sampai dengan Oktober pembangunan renovasi Pura Segara sampun selesai. Sehingga pada 1 November kemarin kita sudah melaksanakan melaspas
pura segara tersebut. Di acara melaspas itu tidak hanya melaspas tetapi juga mengingsir ide betara yang dari Turus Lumbung digingsir ke Pelinggih Soang-Soang. Dan berikut juga mupuk pedagingan, ada 14 pancadatu yang kita pendem di pelinggih-pelinggih tersebut. Dan angayu bahagia, upacara melaspas dapat berjalan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Setelah dilakukan pemelaspasan, maka perlu kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu terkait dengan karya agung. Kegiatan karya agung baru bisa dilaksanakan setelah SK pembentukan panitia dari SDHD Jakarta Raya yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2024. Kalau kita melihat jarak waktu dengan pelaksanaan karya agung itu kurang lebih 2,5 bulan. Dari 1 Oktober pelaksanaan 15 Desember. Itu merupakan waktu yang sangat singkat dan perlu effort yang cukup besar untuk pelaksanaan puja wali tersebut. Panitia belum dapat bergerak karena pada saat yang bersamaan kami di Jakarta Utara juga melaksanakan puja wali Pura Dalam pada tanggal 5 Oktober 2024. Tapi berkat Pai Asung Kertawarnugraha dari ide Betara Dalam, pada saat selesai persembahyangan puja wali Pura Dalam, tripartit yang dihadiri oleh Pak Pembimas, SDHD dan Parisade telah sepakat bahwa tingkatan Banten pada saat kita akan melaksanakan karya agung adalah tingkatan Madianing Utama. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Parisade. Atau tingkatan ini adalah sama seperti yang kita lakukan di Pura Dalam tahun 2017. Hanya karena pelinggih-pelinggih di Pura Segara ini lebih sedikit, tentu bebantenannya akan menyesuaikan. Tapi atas arahan daripada Manggala Pura, yaitu ide Pedanda Nabe Gede Putra Sidemen, bahwa tingkatan Banten tersebut adalah catur niri, taurnya taur gentuh. Setelah kita sepakat sesuai dengan 5 aspek, Ikse, Sakti, Desa Kalatatwa, karena di Jakarta Raya ini para saktinya sudah berkumpul, yaitu tripartit, untuk menyepakati bahwa tingkatan bebantenannya adalah utamaning Madianing Utama, maka panitia langsung membuat beberapa perencanaan. Pada tanggal 13 Oktober kami panitia melaksanakan rapat koordinasi ke seluruh para ketua Banjar se-Jakjaban atau se-Jakarta Raya untuk menyampaikan atau mensosialisasikan kegiatan karya agung yang kita lakukan. Terkait dengan kegiatan karya agung tersebut, kami mencoba membuat beberapa kegiatan atau dudunan upacara seperti yang tercantum di slide ini. Tanggal 17 Oktober kita sudah melaksanakan nuasan karya dan matur piuning, dan setelah itu baru kita mulai bisa ngayah, terutama membuat uparengge. Selanjutnya 1 November melaspas, 24 November minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial kesehatan. 30 November akan melaksanakan Nektegan Karya. 7 Desember iya, itu nanti ada koreksi. Nanti informasi menyusul. Yang update ini 7 Desember. Jadi 7 Desember tanggal 11 Melasti, tanggal 12 Mapepade,
tanggal 13 Tawur Gentuh, tanggal 14 Mendaksiwi, tanggal 15 Pujawali, Mapeselang. Ini juga Mapeselang ada perubahan, mungkin yang beredar Mapeselangnya di tanggal 14. Ini di tanggal 15 Desember. Tanggal 16, 17, 18 itu Nganyarin, pertama, kedua, dan ketiga. Dan di Sinep pada tanggal 18 Desember. Untuk menyiapkan kegiatan upacara ini, kita membuat bebantenan yang sudah kita, yang kedua. Ini banten-bantenan yang akan kita buat untuk seluruh kegiatan yang akan kita laksanakan dari mulai Nuasen Karya sampai Nyinep atau Nganyarin 3. Lanjut. Yang nomor 3. Untuk bebantenan ini, karena kita keterbatasan dalam SDM di panitia maupun di Banjar Jakarta Utara ini, beberapa banten kita buat di Pura Segara, sedangkan beberapa banten dibuat panitia nunas ke seluruh banjar-banjar yang ada di Jakarta untuk membuat beberapa banten yang terkait dengan Pujawali ini, Karya Agung ini. Dari mulai DKI, Jawa Barat maupun Provinsi Banten, jadwal daftar-daftar Banten ini sudah kita sebar, sudah kita distribusi kepada para ketua Banjar se-Jakarta Raya. Mudah-mudahan sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan mengenai serahnya ini, itu bisa berjalan baik dan lancar. Dan pada kesempatan ini kami nunas kepada para ketua Banjar bahwa Banten yang kita minta ini termasuk biayanya ditanggung oleh masing-masing Banjar. Ya, benar Pak Made ya? Benar. Ini seizin Ketua SDHD ini. Ya, ada titipan itu, kata tolong disampaikan aja. Jadi mudah-mudahan bebantenan tersebut dapat sangat membantu kelancaran atas Pujawali Karya Agung yang akan kita laksanakan nanti. Lanjut yang ketiga. Selain bebantenan yang perlu kita buat, kami juga secara maraton kita mengerjakannya kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam untuk mengejar pembuatan daripada Uperengge yang kita lakukan ini. Dari mulai utama Madya, Jabesisi, terutama adalah wewangunan yang bapak-bapak, ibu-ibu lihat sekarang ini. Jadi ada area Tawur Gentuh, area Mapeselang, area Balai Penghubungan. Mudah-mudahan sebelum nek tegen karya, Uparengge wewangunan ini sudah bisa sudah jadi sehingga bisa digunakan pada saatnya nanti. Lanjut. Ini mungkin secara detail mungkin kalau dijabarkan panjang sekali. Nah, untuk menyiapkan sarana-sarana tersebut, kami panitia membuat jadwal dengan sisa waktu 2,5 bulan tersebut agar kegiatan ini dapat berjalan baik dan lancar. Kegiatan ngayah kita laksanakan dari bulan Oktober, di mana kegiatan ngayah dari internal kita Jakarta Utara maupun eksternal dari luar Banjar Jakarta Utara. Untuk internal kita, kegiatan Karya Agung kita laksanakan hampir tiap hari, terutama di hari-hari kerja kita laksanakan di sore sampai menjelang malam karena mengingat cuaca di Cilincing ini cukup panas. Sedangkan untuk Banjar-Banjar di luar Jakarta Utara, kita jadwal di setiap hari Sabtu dan Minggu. Dalam penjadwalan ini, kami mendesain, menjadwal bahwa
Banjar yang ada di Jakarta di DKI Jakarta sampai dengan Desember nanti itu mendapat 4 kali jadwal ngayah. Sedangkan di luar DKI itu mendapat jadwal 2 kali. Jadwal-jadwal ini bersifat fleksibel sesuai dengan progres perkembangan dari kegiatan yang sedang dikerjakan. Sebagai contoh, sebelumnya kita ada kegiatan untuk menjejaita, nyamuh, pembuatan uparengge dan dekorasi. Karena antusiasme umat kita cukup banyak, sehingga pekerjaan menjejaitan itu cepat selesai. Sehingga kita membuat, kata beli gede, moratorium. Moratorium ngayah kali ya. Sehingga kegiatan menjahitan sudah selesai, sudah di stop. Terus kegiatan nyamu pun kita stop. Jadi ibu-ibu kita ini luar biasa. Jadi ada ngayah itu ada moratoriumnya juga. Nah, kegiatan ngayah ini akan kita mulai pada saat menjelang Nektegen Karya, yaitu pada tanggal 25 November. Menjelang Nektegan Karya tersebut, karena pada saat itu kita membutuhkan menjejahitan janur-janur yang masih segar-segar. Jadi 25 November sesuai dengan jadwal itu bisa kita ngayah bersama lagi. Tetapi itu adalah yang mengalami moratorium adalah kegiatan ibu-ibunya. Tapi kegiatan para bapak-bapaknya yang lanang-lanang itu tetap berjalan. Karena volume pekerjaan kita untuk membuat uparengge, dekorasi, wewangunan itu sambil berjalan. Tetapi mudah-mudahan awal Desember pekerjaan ini sudah selesai sehingga pekerjaan ngayah-ngayah pokok seperti yang tercantum di jadwal ini bisa sedikit agak kendor dikit. Gitu. Lanjut. Berikutnya. Ya. Nah, kami juga menjadwal karena segala sesuatunya itu perlu ada dukungan, termasuk dukungan logistik konsumsi. Jadi kalau seandainya ngayah tanpa dukungan logistik ya lemes juga. Nah, untuk mengantisipasi dukungan logistik tersebut, kami panitia membuat jadwal, mundur bawah dikit, terus, kami memproyeksikan bahwa selama 2,5 bulan ini kami ada 67 kegiatan ngayah. Dari 67 kegiatan ngayah tersebut, 12 kegiatan konsumsinya dihandle oleh Tempek. Kebetulan di Jakarta Utara ada 6 Tempek, jadi setiap Tempek dapat kebagian 2 kali jadwal untuk menyiapkan konsumsi, terutama di hari Minggu. Di hari Minggu biasanya Tempek-Tempek yang ada di Jakarta Utara membantu menyiapkan konsumsinya. Selebihnya panitia akan menyiapkan di 55 kegiatan di hari kerja dan di hari Sabtu. Mudah-mudahan kegiatan yang kita jadwal untuk logistik ini dapat membantu kelancaran terhadap jadwal ngayah yang sudah kita buat. Lanjut. Ini RAB yang dibuat oleh bidang penggalian dana dan mudah-mudahan sesuai dengan waktunya dana-dana yang kita galang ini dapat terkumpul sehingga pelaksanaan Karya Agung ini dapat berjalan baik dan lancar. Lanjut. Ini file terakhir, ini terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan pada saat setelah Mepepade, ngolah caru. Jadi ada beberapa kami nunas kepada Banjar-Banjar setelah kita melaksanakan Mepepade, dilanjutkan dengan ngolah caru. Karena kalau ngolah carunya besok pada saat taur, dikhawatirkan takutnya hewan-hewan setelah Mepepade ada yang mati gitu. Sehingga setelah Mepepade
kita lanjutkan untuk ngolah caru. Ini ada beberapa banjar yang kita minta bantuannya untuk ngolah caru tersebut, dan ada beberapa banjar yang dapat kebagian untuk caru manca sate di beberapa kegiatan upacara. Habis ya? Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin yang dapat kami sampaikan ini garis besarnya saja, karena kalau secara rinci pun nanti waktunya tidak akan habis. Karena ini belum terkait dengan kesenian-kesenian yang akan kita pentaskan selama beberapa upacara tersebut. Harapan kami mudah-mudahan atas wece ide betare baruna dan partisipasi dan kontribusi dari umat sedharma yang hadir pada kesempatan rapat konsolidasi ini dapat kita berperan serta secara aktif, dapat berpartisipasi dan berkontribusi demi kelancaran karya agung tersebut. Sebelum kami akhiri, bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan atas sikap ataupun penyampaian kami, mohon dimaklumi untuk dimaafkan. Selanjutnya kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Matur susma. Terima kasih Pak Dr. Nyoman. Bapak Ibu, kita lihat bersama bahwa karya agung dan Pujo Wali 32 Pura Segara Jakarta Raya ini adalah sebuah pekerjaan besar yang harus kita benar-benar laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum kita akan diskusi ya Pak, yang akan dipadu langsung oleh Ketua Panitia, mungkin ada yang disampaikan Bapak?